Salam sejahtera, sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi sebuah video yang dikirim oleh seorang ibu yang mengasihi Tuhan dan meminta saya untuk menanggapi video tersebut. Mari kita lihat video tersebut. Perpuluhan itu tidak perlu. Perpuluhan bukan soal ketaatan. Perpuluhan juga bukan soal hati. Perpuluhan itu adalah konsep perjanjian lama yang hari ini di perjanjian baru Tuhan udah gak minta lagi karena apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib. Makanya kalau lu hari ini masih melakukan perpuluhan, sebenarnya lu melakukan sesuatu yang Tuhan tidak minta. Itulah sebabnya mayoritas gereja di seluruh dunia tidak meminta perpuluhan, termasuk gereja Katolik, termasuk kebanyakan gereja tradisional Kristen. Hanya beberapa gereja modern meminta dan menekankan perpuluhan. Kalau hari ini lu masih belum terlalu mengerti tentang perpuluhan. Ya, jadi kita sudah lihat videonya, cuplikan videonya mengenai persepuluhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, persepuluhan memang di kalangan gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan tradisional itu hampir tidak kita dengarkan. Nah, ini berhubung dari latar belakang sejarah lahirnya gereja Katolik pada waktu itu menggabungkan antara gereja dan negara. Jadi mereka memang tidak menekankan mengenai persepuluhan, tetapi mereka mendapat dukungan dari negara. Ya, mendapat dukungan dari negara, pajak yang diberikan masyarakat untuk negara itu diambil sebagian untuk mendukung pembangunan gereja, mendukung gereja secara finansial. Nah, itu terjadi pada waktu masa Konstantin dan juga kemudian pada waktu John Calvin. Demikian ya. Jadi pajak yang harusnya dipakai untuk kepentingan sosial akhirnya digunakan juga untuk kepentingan rohani. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 22, saudara bisa buka Alkitab, itu menekankan bahwa antara gereja dan negara itu harus dipisah. Ya, Matius 22, kita bisa buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Kita lihat ayat yang ke-20 dan 21. Ya. Dikatakan di situ, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ini mengenai pembayaran pajak. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi pemberian wajib ya, antara membayar pajak kepada negara itu satu kewajiban bagi orang percaya, harus bayar pajak, dan juga ya memberikan persepuluhan. Jadi tidak dibenarkan sebenarnya menurut konsep Alkitab mengambil pajak publik dipakai untuk mendukung gereja. Nah, karena gereja dan negara harus dipisah. Gereja dan negara harus dipisah, terkecuali itu sudah dianggarkan berdasarkan kesepakatan bersama. Tetapi pada waktu keputusan mutlak Kaisar, ya, dan John Calvin juga demikian. Nah, sehingga masalah persepuluhan ini makin kabur. Nah, persepuluhan adalah pengajaran Alkitab. Ya, persepuluhan adalah pengajaran Alkitab, dan persepuluhan itu adalah satu pengajaran yang sudah dilakukan sebelum ada hukum Taurat. Nah, seringkali yang kontra dengan persepuluhan menganggap bahwa persepuluhan itu adalah paket dari hukum Taurat. Ini keliru. Ya, karena sebelum ada hukum Taurat, konsep persepuluhan itu sudah dipraktikkan oleh orang-orang beriman. Ya, kita bisa lihat di dalam Ibrani memberikan kepada kita penjelasan tersebut. Kita baca Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Saudara bisa buka Alkitab di rumah. Ya, saya ngomongnya pelan supaya saudara bisa menyimak dengan baik. Ibrani pasal yang ke-7.
Saudara bisa lihat Ibrani pasal 7 ya, ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 7 ayat 5 dan 6. Nah, dikatakan di situ ya, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Nah, Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham. Melkisedek bukan keturunan Lewi, karena Melkisedek ada sebelum Lewi ada. Ya, jadi tetapi Melkisedek bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Nah, Melkisedek itu siapa? Kitab Kejadian pasal 14 memberitahu kita bahwa Melkisedek itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Ya, kita bisa lihat itu. Nah, ya, Kitab Kejadian pasal yang ke-14. Kita coba buka Alkitab kita. Ini Kejadian pasal 14. Saudara di rumah bisa lihat Alkitab saudara. Ya, ayat yang ke-18. Kejadian 14 ya, ayat yang ke-18 dikatakan di situ, Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, jadi Melkisedek itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham itu juga diterapkan di dalam kehidupan anak cucu Abraham. Ya, Yakub berkomitmen memberikan persepuluhan. Saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat 22. Di situ dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi persepuluhan itu, kalau kita melihat Abraham memberikan kepada imam Allah yang maha tinggi. Ya, artinya dia adalah pelayan full time. Kemudian pada waktu masa bangsa Israel, ya, persepuluhan itu diberikan ke Bait Allah. Dan itu diperuntukkan untuk suku Lewi. Ya, diperuntukkan untuk suku Lewi, karena suku Lewi yang melayani Allah. Ya, dan waktu pembagian tanah sesudah masuk tanah Kanaan, suku Lewi tidak mendapat tanah pusaka. Tetapi suku Lewi diberikan tanah juga untuk rumah mereka dan juga untuk tanah pengembalaan mereka. Ya, jadi tidak benar bahwa suku Lewi itu tidak ada aktivitas apapun. Ya, mereka juga punya dibagikan juga, tetapi bukan milik pusaka. Nah, saudara bisa lihat di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat yang keempat. Ya, dikatakan ya, sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Jadi aktivitas sampingan ada, tetapi full timer mereka yang melayani Allah di Bait Allah, ya, suku Lewi. Dari video tadi itu seorang gembala, ya seorang gembala. Nah, seharusnya gembala yang alkitabiah itu berambut pendek dan tidak pakai anting, karena 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14 katakan seorang adalah kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang, terkecuali ada hal-hal khusus yang bisa dijelaskan, ya, tetapi prinsipnya seorang laki-laki harus berambut pendek. Nah, saya lihat video terdahulunya di TikTok itu. Dia bilang dia akan mendorong orang memberi persepuluhan kalau gembalanya itu seperti orang miskin, anak yatim piatu. Wah, betapa ya tidak alkitabiahnya. Justru kalau kita melihat prinsip dari Allah, Allah ingin menaikkan pamor para pelayannya. Ya, karena prinsip sosial itu yang tinggi mempengaruhi yang rendah. Kalau yang rendah susah mempengaruhi yang tinggi, itu prinsip sosial, prinsip umum. Makanya kalau kita lihat ya 12 suku kasih persepuluhan, maka orang Lewi itu dia punya lebih
10% dari tiap-tiap suku. Ya. Kalau tiap suku terima 100, 10-nya kasih persepuluhan, maka 11 suku Lewi menerima 110. Nah, menerima 110 lebih. Jadi sebenarnya Tuhan mau para pelayan full time hidup berkecukupan. Ya, sehingga ada dorongan kepada orang lain juga untuk terpanggil, mendorong juga itu sebagai satu dorongan juga, dan juga tidak menghina para pelayan full time. Nah, persepuluhan kalau kita lihat, Abraham memberi sebelum ada hukum Taurat, ya, anak cucunya Yakub juga komitmen untuk memberi persepuluhan. Kemudian ada bangsa Israel, Tuhan pilih satu suku untuk menerima persepuluhan. Nah, di video tersebut dikatakan bahwa di perjanjian baru itu tidak ada lagi, ya. Itu salah sekali karena Tuhan Yesus sudah menekankan tadi bahwa itu ada. Berikan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan di dalam kitab 1 Korintus pasal 9, saudara bisa buka Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan 14 itu menyinggung mengenai prinsip persepuluhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dari tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi kita bisa lihat, kalau dulu Israel adalah penopang kebenaran dan perbendaharaan rumah Allah adalah bait Allah, maka sekarang jemaat lokal. Persepuluhan diberikan kepada jemaat lokal dan digunakan untuk orang-orang yang melayani secara full time. Namun memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada penyimpangan penggunaan persepuluhan. Nah, itu sebabnya mari kita lihat secara detail mengenai persepuluhan. Nah, persepuluhan itu milik Tuhan, bukan milik gembala. Ya, maka persepuluhan itu tidak benar diberikan kepada gembalanya secara pribadi, tapi persepuluhan itu harus dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau dulu di bait Allah, maka sekarang bawa ke dalam gereja. Nah, coba kita lihat kitab Maliaki pasal 2 ayat Maliaki pasal 2 ayat 7 dan 8 mengenai persepuluhan. Persepuluhan itu satu janji, ya, ikatan sebenarnya. Kalau orang sudah diselamatkan, ya dia tidak akan persoalkan ini. Tetapi yang belum diselamatkan, dia pasti mulai berhitung untung rugi dengan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang yang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita perhatikan ini ikatan janji. Ini Tuhan menetapkan Lewi sebagai pelayan full time. Fokusnya untuk memelihara pengetahuan iman dan mengajarkan. Nah, fokusnya untuk firman Allah, dan dalam Kisah Rasul firman Allah dan berdoa. Jadi mengajarkan pengajaran yang benar, full timer. Bukan pengen tiap minggu itu khotbahnya, tadi malam Tuhan bicara dan saya. Dia tidak ada persiapan khotbah. Jadi malam dia berharap tidur, dia bermimpi, sehingga besok pagi dia bisa khotbah mimpinya. Itu salah. Ya, sekarang ada Alkitab. Saudara diminta untuk merenungkan, ya, menyelidiki Alkitab dan mengajarkan ajaran yang Alkitabiah. Nah, ya, jadi persepuluhan. Tuhan mengikat para pelayan full time. Kamu yang menerima persepuluhan, kamu harus betul-betul mengajarkan ajaran yang benar. Kamu harus meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hatimu, mempersiapkan dirimu, mengkonsentrasikan hidupmu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan mengajarkannya secara sistematis. Jangan kamu terima persepuluhan, lalu kamu gunakan untuk kepentingan pribadimu, memperkaya dirimu,
tetapi kamu tidak mengajarkan ajaran yang benar. Itu salah. Nah, persepuluhan itu milik Tuhan sekali lagi, bukan milik gembala. Itu milik Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Coba kita baca. Imamat 27 ayat 30. Kita buka Alkitab kita, Imamat 27 ayat 30. Ya. Ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau orang yang profesinya petani, ya dia pasti kasih dalam bentuk hasil pertanian. Ya, tapi kalau dia hasil pertaniannya sudah dijual, ya dalam bentuk ya uang. Nah, pada umumnya sekarang kalau di kota, ya pada umumnya langsung di ini. Ya. Nah, tapi yang digarisbawahi di sini adalah persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi ketika orang mengembalikan persepuluhan, dia mengembalikan milik Tuhan. Jadi kalau mau ini, dia mengembalikan milik Tuhan, bukan miliknya dia. Itu milik Tuhan yang harus dikembalikan. Coba kita lihat Bilangan 18 ayat 21 dan 24. Ya. Bilangan 18 ya, Bilangan 18 ya. Ayat 21, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi itu mengembalikan milik Tuhan. Lalu Tuhan berikan persepuluhan itu kepada para pelayan full time. Dalam hal ini yang kita baca suku Lewi. Kalau di masa Abraham, Melkisedek. Ya. Nah, kalau di masa jemaat lokal, ya, gembala dan para pelayan full time lainnya. Nah, ya kita perhatikan itu milik Tuhan. Ya, jadi mengembalikan milik Tuhan. Jadi Tuhan yang mengaturnya untuk berikan kepada para pelayan full time. Ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Jadi Tuhan yang memberikan. Makanya para gembala yang menerima persepuluhan juga, saudara harus ingat bahwa itu pemberian Tuhan untuk saudara, jangan disalahgunakan. Nah, Tuhan mau itu dipakai untuk hal-hal yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri. Ya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah Israel. Jadi, pertama tadi kita sudah lihat persepuluhan itu milik Tuhan. Yang kedua, mengembalikan persepuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Ya. Nah, yang berikut, kemana kita harus memberi persepuluhan? Nah, Tuhan menyuruh umat Tuhan mengirim persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kita bisa lihat dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10. Ya, kita perhatikan Alkitab kita, Maliaki pasal 3 ayat 10. Nah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Ya,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi Tuhan suruh mengirim persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi kalau dulu persepuluhan itu dibawa ke bait Allah, maka saat ini persepuluhan itu dibawa ke dalam jemaat lokal. Dibawa ke dalam jemaat lokal. Nehemia 3 ayat 12. Coba kita lihat Alkitab kita. Nehemia pasal 3 ayat 12. Ya. Dikatakan di situ. Nehemia pasal yang ketiga ayat yang berdekatlah dengan mereka Salum bin Habes, penguasa setengah wilayah yang lain mengadakan, bukan ini ya, bukan Nehemia, 1 Tawarik 9. Coba kita buka Alkitab kita. 1 Tawarik 9 ayat 26. Kita lihat Alkitab kita 1 Tawarik 9 ayat 26. Ya. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang-orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Ya, jadi tadi Maliaki 3 ayat 10 sudah jelas bahwa persepuluhan itu dikirim. Tuhan Allah meminta anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, umat Israel yang sudah merasakan berkat Tuhan secara materi, mengirim persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Allah. Persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Tadi kita sudah baca Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Kejadian 14 ayat yang ke-18, Melkisedek adalah imam besar dan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah, muncul pertanyaan, apakah di perjanjian baru itu sudah dihapus? Ya, karena persepuluhan ini adalah cara Tuhan ya, mendukung pekerjaannya di muka bumi secara finansial. Nah, dia pakai anak-anaknya yang mengasihi dia untuk mendukung pekerjaannya. Bagaimana cara mendukung pekerjaan Tuhan secara finansial? Salah satunya dengan mengembalikan persepuluhan. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14 tadi, bahwa konsep persepuluhan tetap dilakukan di masa jemaat lokal. Di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri menekankan itu. Berikan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Ibrani pasal 7 ayat 8 menekankan bahwa ya manusia yang memberikan persepuluhan di bumi, tetapi persepuluhan yang diberikan manusia di bumi ke dalam rumah perbendaharaan Allah itu diterima Allah di sorga. Dan sesuai dengan yang tadi itu diberikan Allah untuk para pelayan full time. Itu persepuluhan. Ya. Nah, penggunaan persepuluhan oleh para pelayan full time agar tidak terjadi penyelewengan, maka kami ya beberapa gereja sepakat bahwa karena di perjanjian baru itu belum ada revisi mengenai bagaimana penggunaan persepuluhan, yaitu 11.1. Maka kami pada saat ini bersepakat agar tidak terjadi penyalahgunaan, kami gunakan sistem persepuluhan. Setiap gembala dan setiap pelayan full time di dalam jemaat lokal hanya boleh mengambil 11 persepuluhan. Jadi kalau jemaatnya ada 50 berikan persepuluhan, gembala jemaat hanya boleh ambil 11
persepuluhan. Ya, dan tidak mungkin gembala jemaatnya akan kaya raya dengan 11 persepuluhan, tapi prinsipnya cukup. Lalu kemana sisa persepuluhannya itu? Yaitu digunakan untuk membangun sekolah Alkitab. Penting membangun sekolah Alkitab karena Rasul Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus. Itulah cara regenerasi jemaat lokal. Membangun sekolah Alkitab, mengajarkan doktrin yang benar, dan mengutus para penginjil untuk keluar memberitakan Injil dan membangun jemaat lokal. Dan untuk apa penggunaannya selain itu? Ya, untuk menolong anak-anak yatim piatu. Nah, biasanya gereja-gereja baptis independen yang sudah sangat besar, mereka pasti ada sekolah Alkitabnya, pasti ada panti asuhannya. Dan kalau dia lebih besar lagi, ada panti werdanya. Nah, dan pasti ada aktivitas pengutusan pemberitaan Injil. Nah, jadi persepuluhan itu bukan digunakan untuk memperkaya gembala. Nah, beberapa gereja menyalahgunakan konsep itu sehingga beberapa pengusaha yang kaya secara materi berpikir, orang kaya berpikir, dia pikir, wah ini kita kasih perkaya gembala, lebih baik kita bangun gereja, lalu kita mulai ajarkan persepuluhan itu tidak ada, sadur dari konsep kiri kanan tanpa melihat prinsip-prinsip Alkitab. Nah, sebenarnya orang-orang yang mengatakan demikian, mereka sedang berupaya untuk menghambat proses pemberitaan Injil. Ya, karena itu cara Tuhan memberikan dukungan finansial kepada pekerjaannya di muka bumi ini. Nah, ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan persepuluhan juga harus mengerti di mana tempatnya. Perbendaharaan yang Alkitabiah itu di mana? Nah, kalau saudara pergi ke tempat yang salah, yang kaya gembalanya, yang susah saudara. Bukan Allah yang menerimanya, tapi manusia yang menerimanya. Tapi kitab Ibrani katakan, Allah, manusia yang memberikan persepuluhan, manusia fana memberikan persepuluhan, Allah yang menerimanya. Ibrani 7 ayat 8. Jadi demikianlah penjelasan singkat saya. Semoga ini singkat ya mengenai persepuluhan, tapi waktunya, durasinya cukup panjang. Semoga ini bisa menjadi satu hal yang berguna bagi kehidupan iman kita semua. Tuhan Yesus menyertai.